Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin wa tahirin wa ba'du. Faya ayyuhal hudur, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam. Dan alhamdulillah, pada momen kali ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat dengan cara yang normal sebagaimana mestinya. Maka kita syukuri pertama-tama bahwasannya kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban. Yang kedua, kita diberikan kesempatan dalam menunaikan kewajiban itu dengan cara sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melanggengkan nikmat ini sampai akhir hayat. Sidang Jumat rahimakumullah, surat Al-Kahfi yang sering kita baca, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah tentang kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada awal mula sebelum diturunkannya surat Al-Kahfi, orang-orang Yahudi menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melalui lisannya orang-orang kafir Quraisy. Kata orang Yahudi, tanyalah kepada Muhammad, jikalau memang dia bisa menjawab pertanyaan 3 hal ini, maka dia benar adalah utusan Allah. Apa yang ditanyakan? Yaitu pertama tentang ruh, yang kedua tentang 7 orang yang tidur di dalam gua selama beratus tahun, yang ketiga tanya tentang raja yang tawaf di muka bumi ini sampai seluruh dataran muka bumi ini dia pernah injakan. Kemudian orang-orang Quraisy tersebut menyampaikan pertanyaan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah pada saat itu? Rasulullah menjawabnya, besok akan dijawab. Sebelum Rasulullah SAW dapat izin untuk menanggapinya, beliau sudah langsung menjawab besok. Disinilah datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan realitanya, tidaklah wahyu turun pada esok harinya, sampai 40 hari tidak turun, di mana pada saat itu orang-orang Quraisy sudah mulai menertawakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu bohong. Kemudian setelah 40 hari baru Rasulullah SAW diturunkan wahyu yang ayat tersebut bunyinya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Janganlah sekali-sekali engkau berkata, besok aku akan berbuat begini dan besok aku akan berbuat begitu, melainkan engkau hendaknya juga mengucapkan insya Allah. Jadi di sini Rasulullah SAW dapat teguran. Cuman yang harus kita fahami, bukan berarti Rasulullah berbuat kesalahan. Kenapa? Karena yang namanya Nabi itu mempunyai sifat maksum, sifat amanah, sifat terpelihara daripada dosa dan kesalahan.
Cuman yang dimaksudkan di sini adalah bahwasanya tindakan seperti ini tidak layak, terutama dari Nabi Muhammad SAW. Jadi justru ayat ini menunjukkan keagungan daripada Nabi Muhammad. Mungkin kalau buat kita selaku orang biasa nggak bakalan ditegur oleh Allah, karena kedudukan kita bukan siapa-siapa. Tapi buat Nabi Muhammad yang kedudukannya sebagai sebaik-baik makhluknya Allah, sebaik-baik Rasulnya Allah, tidak layak untuk mengatakan besok saya begini, besok saya begitu, kecuali kita menyertakannya dengan kata insya Allah. Seperti juga yang terjadi di dalam surat Abasa wa Tawalla, di mana sebagian kaum muslimin terkecoh dan terjatuh kepada penafsiran yang salah. Pada waktu itu Nabi Muhammad sedang berbicara dengan pimpinan kaum. Kemudian datanglah Ibnu Ummi Maktum, orang buta, orang miskin dari kalangan kafir Quraisy, dari kalangan Quraisy yang mau menanyakan tentang ajaran Islam. Kemudian oleh Rasulullah, karena Rasulullah sudah berbicara duluan kepada pemimpin kaum yang masih kafir, maka Ibnu Ummi Maktum itu seakan dinomorduakan. Maka di sini turunlah ayat Abasa wa Tawalla. Dia bermuka masam. Dia bermuka masam di sini bukan ayat di sini mencela Rasulullah. Bukan ayat di sini menunjukkan Rasulullah berbuat salah. Tidak. Kalau secara aturan etika manusia biasa, wajar kalau dia berbicara terhadap orang yang pertama, kemudian orang yang kedua nyerocos minta diperhatikan, pihak yang kedua tidak diperhatikan. Itu wajar secara etika normal manusia biasa. Tapi kalau secara etika tingkatan Rasulullah SAW, itu bukanlah hal yang terpuji, itu bukanlah hal yang layak. Maka di surat Abasa bukanlah berarti kedudukan Rasulullah menjadi tercela. Begitu juga di dalam surat Al-Kahfi ini. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Itu tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah telah berbuat kesalahan ataupun dosa. Tidak. Hanya Rasulullah diajarkan bagaimana akhlak tertinggi. Yang mengajarkan Rasulullah siapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak tertinggi seorang mukmin, akhlak tertinggi seorang muslim dengan Allah, di hadapan Allah, itu dia tidak akan berkata besok saya bakalan begini, kecuali dia menyertakan dengan insya Allah. Dan terjadi memang semenjak 2 tahun kemarin, banyak rencana-rencana yang ternyata gagal, banyak planning-planning yang ternyata hancur lebur hanya dalam waktu hitungan beberapa tahun. Ekonomi ambruk, semua rencana hancur. Maka di sini kita sebetulnya sudah diajarkan untuk selalu mengucapkan insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menariknya adalah di dalam kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam waktu itu ditanya oleh bangsa Bani Israel, siapa orang yang paling alim, yang paling berilmu? Nabi Musa alaihi salam dengan pedenya menjawab, aku. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala tidak rela. Tidak rela kalau ada nabinya yang merasa kalau dialah yang paling berilmu. Lagi-lagi di sini bukanlah bentuk celaan terhadap Nabi Musa, tapi bentuk pengajaran terhadap akhlak tertinggi. Jadi bukan berarti Nabi Musa sombong sifat iblis. Nabi Musa nabi, tidak mungkin nabi bersifat seperti iblis. Jadi yang dimaksud Nabi Musa aku ini apa? Sepengetahuan Nabi Musa, di dunia ini yang diberikan wahyu cuma dia. Maka Nabi Musa menjawab aku. Jadi berdasarkan pengetahuan Nabi Musa tidak bermaksud sombong. Hanya saja Allah ingin ngabarin, oh tidak, rahmatnya Allah dibagi-bagikan kepada hambanya
dan masing-masing punya kelebihan. Bahkan kata Allah, silakan cari ke nama satu tempat Majma'al Bahrain. Maka ayatnya yang kita baca, qala la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Di sini kita lihat betapa Nabi Musa gigih dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan la abrah. La abrah artinya adalah aku tidak akan berhenti walaupun aku berjalan beratusan tahun untuk berguru sama Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa mau berguru, padahal Nabi Musa termasuk ulul azmi, rasul yang paling mulia di antara para rasul lainnya setelah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Isa. Tapi Nabi Musa mau belajar sama Nabi Khidir, yang dimana Nabi Khidir menurut sebagian ulama statusnya bukanlah nabi, hanya hamba Allah biasa, wali Allah aja. Makanya ayat selanjutnya, fawajada abdan min ibadina. Nabi Musa menemukan seorang hamba dari hamba-hamba kami. Artinya hamba, bukannya nabi. Tapi Nabi Musa mau belajar sama Nabi Khidir. Bahkan ketika Nabi Musa bertemu, dia tidak canggung untuk meminta izin. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai hamba Allah, bolehkah aku belajar kepadamu untuk mengajarkan sedikit ilmu? Dan di sini redaksinya begitu, Nabi Musa rendah hati. Bolehkah, pakai kata izin, sedikit ilmu. Jadi Nabi Musa tidak sekonyong-konyong ajarin dong semuanya. Tapi Nabi Musa minta, bolehkah ajarkan sedikit dan ada izinnya. Udah gitu ditolak oleh Nabi Khidir yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Dan Nabi Musa minta lagi dengan cara paksa, dengan cara kekeh. Betapa Nabi Musa itu tidak memandang kedudukan. Dia melihat ilmu, dia melihat sesuatu yang berharga, dia tundukkan dirinya di hadapan sesuatu itu. Di sini ada nilai kerendahan hati yang sungguh luar biasa. Dan setelah dikabulkan apa yang Nabi Musa katakan, apa yang Nabi Khidir katakan, fakaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kamu kalau ikut saya tuh nggak bakal bisa sabar. Dan Nabi Musa lagi-lagi berjanji, satajiduni insyaallahu sabiran. Jadi ayat yang dari awal surat Al-Kahfi ada kata insyaallah. Di akhir sebelum surat Al-Kahfi, di akhir sebelum akhir surat Al-Kahfi ada kata insyaallah lagi. Insyaallah yang kedua ini sebelum akhir surat Al-Kahfi itu diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi memang dulu para nabi kalau dia mengatakan sesuatu, berazam sesuatu, mereka tidak akan pernah lepas mengucapkan insyaallah. Lagi-lagi ditanya, ada apa ini? Itu semua jawabannya adalah karena kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh sejenius apapun dalam merencanakan planning, dalam mengatur jadwal, tetapi semuanya kembali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan semuanya, Al-Muqaddir, yang maha mentakdirkan, yang maha menentukan. Maka di sini akhlak dari para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak susah untuk kita amalkan. Kita mengucapkan insyaallah dalam setiap azam, planning dan janji yang mau kita tunaikan, dalam hal yang mau kita lakukan. Itu semua adalah bentuk akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ad'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin wa tahirin wa ba'du. Fa ya ayyuhal hudur نفسي وإياكم بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفرة والمنافقين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا فيها معاشنا يا رب العالمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها فآتها فأنت خير من زكاها يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.